Perkenalkan, nama saya Robertus Jeno Pranata, NIM 1910416892, kelas A2, Makul Perilaku Organisasi, dosen Adi Mursalin SMM. Di sini saya akan menjawab soal TS. Nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan perilaku organisasi. Jawabannya, perilaku organisasi adalah suatu disiplin ilmu yang dipelajari tentang perilaku tingkat individu dan tingkat kelompok dalam suatu organisasi serta dampaknya terhadap kinerja. Soal nomor 2, jelaskan pengertian perilaku organisasi menurut para ahli. Menurut Tono menerangkan bahwa perilaku organisasi adalah suatu studi yang berhubungan dengan berbagai aspek tingkat laku manusia di dalam organisasi ataupun kelompok tertentu. Soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan tujuan mempelajari perilaku organisasi. Memahami perilaku yang terjadi dalam organisasi. Tujuan pertama mempelajari perilaku organisasi adalah untuk dapat memahami dan menjelaskan kejadian-kejadian yang terjadi dalam organisasi. Dengan demikian, kita dapat mengembangkan cara berpikir tentang kejadian-kejadian di dalam tingkat organisasi. Soal nomor 4, terdapat beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu perilaku organisasi. Sebutkan dan jelaskan bidang-bidang ilmu dimaksud. Mengapa bidang ilmu tersebut berkontribusi terhadap perilaku organisasi. Soal nomor 5, mengapa perilaku organisasi penting dipelajari oleh mahasiswa manajemen? Apakah perilaku organisasi juga perlu dipelajari oleh manajer sumber daya manusia di suatu perusahaan? Peran utama mahasiswa adalah belajar, namun belajar tidak saja secara internal namun juga eksternal. Salah satu contoh belajar eksternal yang itu dengan mengikuti organisasi. Organisasi menjadi satu wadah untuk melatih mahasiswa bersosialisasi dengan orang lain. Namun tidak hanya memberikan wadah bagi mahasiswa untuk menyalurkan bakat dan mengembangkan kreativitas. Organisasi bisa menjadi tempat untuk mencari wawasan dan pengetahuan serta manajer sumber daya manusia. Soal nomor 6, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip dalam perilaku organisasi. Prinsip pembagian kerja. Untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang bertumpuk dan kejadian kelalaian dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja dalam organisasi, maka diharuskan ada perkembangan kerja. Perkembangan tugas juga bertujuan agar setiap anggota organisasi mengetahui tugas masing-masing. Prinsip pendelegasi wewenang. Dalam menjalankan kegiatan, suatu unit harus diberikan kekuasaan atau untuk melaksanakan tugas agar dapat diminta pertanggungjawaban. Soal nomor 7, jelaskan karakteristik perilaku organisasi. Perilaku fokus dari perilaku organisasi adalah perilaku individu dan organisasi. Sehingga untuk memahami perilaku organisasi maka terlebih dahulu harus memahami perilaku berbagai individu di dalam organisasi. Soal nomor 8, coba saudara jelaskan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam perilaku organisasi. Dengan adanya interaksi atau hubungan antara individu dalam organisasi, maka penilaian terhadap perilaku organisasi harusnya dilakukan melalui pendekatan sumber daya manusia, pendekatan kontingensi, pendekatan produktivitas, dan pendekatan sistem. Soal nomor 9, apa yang Anda ketahui tentang perilaku individu dan nilai-nilai? Perilaku individu adalah sebagai satu fungsi dan interaksi antara individu dengan lingkungan. Individu tantangan dalam organisasi berupa kemampuan,
kepercayaan pribadi, pengharapan, dan kebutuhan pengalaman masa lainnya. Kata satu dengan yang lain memecahkan masalah itu. Nomor 10, ada dua faktor yang membentuk perilaku individu. Saya akan menjelaskan faktor keturunan memiliki pengaruh penting dalam membentuk kepribadian seseorang meskipun tidak bukan sebagai pribadi tersebut. Nomor 12, apa yang dimaksud dengan keberagaman dalam organisasi? Keberagaman dalam organisasi merupakan suatu hal yang sangat penting saat ini adalah keberagaman atau perbedaan di dalam suatu organisasi. Nomor 14 sebutkan tugas-tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum tes. Tugasnya ringkas dari bab 1 sampai bab 4. Sekian dan terima kasih.